Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Berita baru dari animasi Scooby-Doo bahwa ternyata Scooby-Doo akan dibuatkan versi live actionnya oleh pihak Netflix. Dan kabarnya ini akan dikembangkan menjadi sebuah series ya. Wow, inilah berita yang sangat gue tunggu banget dan layak kita bahas sampai tuntas ya. So Mario Booster, let's break down this video. Scooby-Doo adalah salah satu kartun di kalangan era tahun 90-an hingga tahun 2000-an awal ya. Nih kita sebelum masuk kepada pembahasannya, gue mau sedikit curhat dulu ya, bahwa gue adalah fans berat bagi Scooby-Doo. Karena setiap kali pagi sebelum berangkat sekolah, gue selalu tonton kartun yang satu ini ya. Dan di zaman dulu ya, pas TV masih laku, kartunnya ini selalu tayang di Trans 7 tepat jam 5 pagi. Jadi gue berusaha bangun pagi-pagi agar supaya gue bisa tonton kartun ini sebelum gue berangkat sekolah ya. Jadi well, itu adalah hal terindah yang pernah gue alami seumur hidup gue pas gue zaman-zaman bocil dulu. Nah, di sini gue akan menjelaskan terlebih dahulu mungkin buat kalian yang belum paham apa sih kartun Scooby-Doo itu. Jadi, Scooby-Doo ini merupakan sebuah kartun yang diciptakan oleh Warner Bros. Discovery dan juga Hanna-Barbera Production, yang dimana kartun ini dirilis sejak tahun 1960-an, yang dimana kartun ini menceritakan tentang seekor anjing yang bisa berbicara bernama Scooby-Doo bersama dengan kelima teman manusianya, yang dimana mereka semua adalah agensi detektif swasta yang selalu mencari hantu yang meresahkan banyak orang. Nah, agensi ini bernama Mystery Incorporated alias Mystery Inc. Dan tim ini berisi 5 orang anggota, yang diantaranya adalah yang pertama ada Fred yang merupakan leader dari tim Mystery Incorporated. Yang kedua adalah Velma yang merupakan gadis analisis yang paling jenius untuk mencari sebuah petunjuk. Yang ketiga adalah Daphne yang merupakan gadis muda yang selalu pamer kecantikan tapi dia juga cerdik. Yang keempat adalah Shaggy yang merupakan pemuda yang dikenal sebagai orang yang sangat penakut tapi gokil dan juga asik. Yang kelima adalah Scooby-Doo yang merupakan anjing teman dekat Shaggy yang sifatnya juga sama, yaitu penakut dan juga tukang makan banyak ya. Dan kartun ini sudah ada sejak tahun 1960-an dan sampai sekarang kartunnya masih selalu diputar di berbagai macam platform live streaming. Tapi kalau kalian pengen tahu kartunnya, itu ada di HBO Go karena memang ini adalah jebolan dari pihak Warner Bros. Discovery ya. Jadi kesimpulannya, ini adalah kartun yang paling tua yang sampai sekarang masih tayang di platform streaming ya. Seperti itu, makanya ini adalah kartun yang legendaris banget dan gue yakin sih banyak banget gen yang tahun 90-an pasti paham mengenai kartun yang satu ini. Dan gua masih ingat ada begitu banyak judul kartun Scooby-Doo yang pernah gua tonton ya. Ada Where Are You Scooby-Doo, ada What's New Scooby-Doo, ada Scooby-Doo and Scrappy-Doo, dan juga Shaggy Scooby-Doo Get a Clue. Ya, ini adalah judul kartun Scooby-Doo yang pernah gua tonton dari tahun 2000-an awal hingga tahun 2010 akhir. Bahkan Scooby-Doo itu sempat ada kolaborasi dengan Batman loh, karena mereka sama-sama jebolan dari Warner Bros. Discovery. Jadi mungkin buat kalian yang mau cari Batman versi konyol, silahkan kalian bisa tonton aja Scooby-Doo dan Batman, yang mereka berdua itu selalu berkolaborasi dan hasilnya memang kocak sih. Apalagi mereka berdua sama-sama detektif ya, yang satunya di bidang horor, yang satunya di bidang kriminalitas. Wow, kocak nih ya. Congratulations. To see if you're ready to join our organization. Mystery Incorporated. Welcome. Dan akhirnya Scooby-Doo pernah dibuatkan versi live actionnya. Dan sampai sekarang itu adalah film live action dari kartunnya yang sangat memorable dan juga pernah ditayangkan berkali-kali di stasiun televisi ya. Scooby-Doo pertama yang dirilis pada tahun 2002 dan film ini disutradarai oleh Raja Gosnell. Kemudian ada sequelnya yang berjudul Scooby-Doo Monsters Unleashed yang dirilis pada tahun 2004 yang juga disutradarai oleh Raja Gosnell. Sampai akhirnya di tahun 2008 Warner Bros bekerja sama dengan Cartoon Network dan dibuatlah versi rebootnya alias dibuat ulang dari awal dengan pemeran yang berbeda-beda lagi ya.
Yang pertama adalah Scooby-Doo The Mystery Begins yang dirilis pada tahun 2009, dan ini adalah awal terbentuknya Mystery Inc. dan bagaimana pertemuan Scooby-Doo bersama dengan mereka semua sehingga mereka akhirnya dikenal sebagai detektif pemburu hantu yang profesional. Lalu lanjut ke sequelnya yang berjudul Scooby-Doo and the Curse of the Lake Monsters yang dirilis pada tahun 2010. Well, memang kedua film ini memang dikenal sebagai film yang sangat underrated ya, dan sayang banget padahal cerita itu bagus banget, komedinya dapat, dan zaman dulu itu belum ada yang namanya SJW, agenda segala macam. Well, itu masih aman cuy. Makanya kalau ditanya sampai sekarang ya, film-film jadul itu adalah film-film yang masih bisa dibilang masih dinikmati oleh sebagian orang, bahkan itu sangat memorable buat kita ya gitu. Wow, kangen sih gue anjir lah. Dan sampai akhirnya sekarang Netflix bekerja sama dengan Warner Bros untuk membuat Scooby-Doo versi live action yang akan dijadikan sebuah series. Dan kabarnya series ini akan dibuatkan oleh Greg Berlanti yang dulunya merupakan showrunner untuk serial DC Arrowverse yang tayang di CW dulu ya. Waduh, kalau Greg Berlanti yang bikin, justru ini adalah hal yang bikin gua khawatir sih. Karena kalau kalian udah fanboy DC banget ya seperti gua, akhir-akhir ini Greg Berlanti selalu bikin series live action DC yang dimana money milkingnya itu keterlaluan banget pak, dan ujung-ujungnya ampas parah. Ya contohnya kayak Arrowverse ya. Kalau Arrowverse di awal-awal tahun 2012 hingga tahun 2015 itu masih aman. Tapi semenjak masuk ke tahun 2017 sampai ke sekarang ketika James Gunn udah ambil alih di studios, itu udah mulai hancur karena ada begitu banyak SJW, feminisme yang gak perlu-perlu banget ya. Makanya inilah yang gue khawatirkan kalau Greg Berlanti akan buatkan Scooby-Doo tapi ada unsur SJW-nya. Well, gue nggak mau cuy. Itu adalah versi animasi yang sangat gue tunggu banget, dan kalau sampai itu dirusak oleh live action yang dibuatkan ada penuh SJW, wah itu lo bisa ngajak berantem sih buat kita-kita yang udah fans banget ya, karena itu adalah kartun yang sangat legendaris banget. Semoga aja ini jangan sampai ada agenda yang akan merusak kartun itu sendiri. Please jangan banget, karena Scooby-Doo itu adalah kartun yang sangat gua tunggu banget, dan live actionnya, semua filmnya itu bagus. Dari unsur ceritanya, horornya, bahkan komedinya itu bagus sebagai animasi kartun yang masih sehat ya. Yang gua khawatirkan itu adalah ada agendanya pak. Karena apa? Itu nggak cocok dengan kartun yang dari anak-anak plus lu buat face live action tapi ada unsur agendanya. Aduh, contohnya kayak Powerpuff Girls. Kalau kalian udah tahu ya, Powerpuff Girls itu pernah mau dijadikan oleh CW untuk dibuatkan versi live action. Akhirnya film itu gagal dibuat oleh pihak CW karena memang itu kacau banget sih. Makanya jangan sampai Scooby-Doo ini akan dibuatkan dengan cara yang sama. Please Greg Berlanti, ini adalah proyek besar dan ini akan dirilis oleh pihak Netflix ya. So, kalau memang Greg Berlanti mau bikin Scooby-Doo versi live action yang akan siap tayang di Netflix ya, project ini harus diawasi oleh pihak showrunner aslinya. Kalau memang masih ada ya, karena memang project ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Ya, contohnya kita bisa melihat ada dua project animasi yang udah selesai digarap live actionnya. Ada One Piece dan juga Avatar Last Airbender, yang dimana kedua project ini sama-sama diawasi oleh kreatornya masing-masing. Dan ternyata hasilnya sukses banget. Jadi please untuk Greg Berlanti jangan rusak project Scooby-Doo ini ya, karena ini adalah tontonan masih kecil gua yang sangat legendaris. Anjir, gila ya. Semoga aja bagus dan kita tunggu aja bagaimana official trailernya nanti, oke? Oke, itu cuma pembahasan mengenai Scooby-Doo yang kabarnya akan dibuatkan versi live action oleh pihak Netflix. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya sambil kita bernostalgia ya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk aku siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.